Pengen hidup kalau sendiri terus. Kayaknya dengan mengakhiri hidup bakal lebih baik deh, bakal selesai semuanya. Akhir-akhir ini, aku agak sering dengar orang-orang di sosmed ngomongin soal kesepian. Bahkan ada salah satu YouTuber andalan aku yang punya tendensi suicidal, pernah bikin statement bahwa yang lebih menakutkan daripada kesedihan itu adalah rasa sepi. Agak miris sih dengerinnya. Karena beliau adalah salah satu YouTuber yang isi kontennya selalu memberikan motivasi ataupun speak up tentang perempuan. Akhirnya di sini aku menyadari bahwa ternyata semua orang punya tendensi atas rasa sepi itu. Baik dia orang yang ekstrovert ataupun introvert. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Cigna, yaitu sebuah perusahaan pelayanan kesehatan global, menunjukkan bahwa ada lebih dari 70% orang dewasa muda dengan kisaran usia 20-40 tahun memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi daripada orang dewasa tua. Dan yang paling besar merasakan kesepian di usia dewasa muda itu adalah laki-laki. Sedangkan untuk perempuan lebih banyak merasakan kesepian ketika sudah lansia. Setiap orang mungkin punya pemaknaannya tersendiri tentang arti sepi. Misalnya gak ada teman buat ngobrol, merasa terasingkan, ditinggalkan orang yang ia sayang, sampai ditinggalkan untuk selamanya. Tapi menurut Tilman von Soest, seorang peneliti dari Oslo University, secara umum mengartikan bahwa rasa sepi itu adalah suatu respon, yaitu respons diri terhadap perbedaan yang kita rasain antara kuantitas dan kualitas kehidupan sosial yang diinginkan dalam hubungan sosial yang sebenarnya. Maksudnya, kesepian merupakan suatu reaksi dari diri kamu karena apa yang kamu inginkan dari kehidupan sosial gak sesuai sama harapan kamu. Misalnya kamu pengen teman-teman kamu selalu ada pas kamu lagi butuh. Ternyata mereka lagi ada kesibukan masing-masing yang gak bisa ditinggalin. Begitupun dengan keluargamu atau lain sebagainya. Nah di situ mungkin kamu akan ngerasain kesepian karena kehidupan sosial kamu gak sesuai sama harapan. Psikolog dari University of Chicago yaitu John Cacioppo memberikan statement bahwa kesepian yang tidak segera diatasi bisa berdampak buruk buat diri kita pribadi. Antara lain, stres. Karena kamu merasa gak ada tempat buat meluapkan perasaan dan emosi. Alhasil kamu memendam dan terjebak dengan pemikiran kamu sendiri, yang pada akhirnya memicu diri kamu untuk menjadi stres. Dan yang kedua, bunuh diri. Oh God, berarti ini yang dirasakan oleh YouTuber andalan aku yang udah aku sebut tadi di awal. Perasaan dimana kamu ngerasa gak kuat lagi untuk menghadapi permasalahan dalam hidup. Ditambah lagi gak ada seseorang buat jadi tempat kamu berkeluh kesah. Akhirnya dari rasa itu muncul pikiran bahwa kamu gak cukup berharga buat hidup. Ngapain hidup kalau sendiri terus? Kayaknya dengan mengakhiri hidup bakal lebih baik deh, bakal selesai semuanya. Padahal gak seperti itu. Ingat, Tuhan menciptakan bumi, langit, dan apa yang ada di antara keduanya gak dengan cara yang main-main. Tuhan udah kasih tahu kamu, Tuhan nyiptain kamu gak main-main loh. Berarti kamu itu berharga. Tuhan punya misi tertentu dalam kehidupan kamu buat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sebenarnya kesepian yang kamu rasakan itu bukan karena orang yang ada di sekitar kamu yang gak bisa diandalkan, melainkan harapan kamu ke sesama makhluk lebih besar daripada ke penciptamu. Semakin besar harapan yang kamu tanamkan ke orang lain, maka sebesar itu juga kekecewaan yang akan kamu dapati. Karena pada dasarnya manusia itu punya kehidupan dengan permasalahannya masing-masing. Gak hanya melulu tentang kamu kan? Aku tahu, setiap orang punya trauma atau cerita di masa lalu yang membekas. Dan aku pribadi gak tahu apa latar dari cerita-cerita itu. Tapi please, coba luangkan sedikit waktu dan pikirkan kembali semua masalah yang dulu pernah menemani kamu dalam melewati fase hidup. Itu muncul karena apa dan kenapa? Karena setahu aku masalah itu bukan untuk membuat kamu makin terpuruk. Melainkan dari setiap permasalahan yang kamu lewati setiap harinya adalah cara Tuhan yang penyayang itu ngebentuk pribadi kamu untuk jadi lebih kuat. Yang bikin kita merasa terpuruk, sepi, dan tidak bahagia sebenarnya bukan karena faktor eksternal, melainkan faktor internal kita yang harus diperbaiki. Mungkin kita belum cukup mengenal siapa pencipta kita, siapa kita, dan untuk apa kita diciptakan. Kebahagiaan, kedamaian,
ketenangan itu hanya ada dalam segumpal daging yang ada di dalam tubuhmu, yaitu hati. Dan dengan mengakhiri hidup bukan berarti semuanya selesai. Karena apapun yang kamu lakukan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Ingat, tidak ada satu orang pun yang punya tanggung jawab atas kebahagiaanmu. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, dan bahagiamu adalah pilihanmu.